Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 16 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala Khao Chion, Wat Yanna Sangwararam, Chonburi, oleh Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Wilisiana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajahn Suchat Abhijato. Copyright Pra Suchat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kammathanna.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 16 ini, saya akan membacakan bagian 16, Melihat Mayat untuk Perenungan Asubha, 7 September 2015. Bagaimana cara melihat tubuh atau mayat untuk keperluan perenungan Asubha? Pertanyaan 01. Bagaimana seharusnya seseorang melihat tubuh atau mayat secara berbeda dibandingkan seorang dokter atau seorang pengurus pemakaman? Karena seorang dokter atau seorang pengurus pemakaman melihat mayat setiap hari, tetapi mereka tidak tercerahkan. Apa yang seharusnya saya lakukan agar hal itu dapat bermanfaat bagi meditasi saya? Tan Ajahn, kamu melihat tubuh dengan cara yang sama seperti mereka, tetapi bedanya kamu harus terus memandanginya setelah kamu sudah melihat tubuh itu, bukan sekedar melihat sekali, dan kemudian kamu melupakannya. Kamu mau melihat tubuh itu sebagai sesuatu yang menanamkan kesan di pikiranmu dan terus mengingatkanmu terhadap gambaran ini di sepanjang waktu. Itulah perbedaannya. Seorang dokter atau seorang pengurus pemakaman hanya melihatnya ketika dia bekerja. Begitu dia selesai bekerja, dia melupakannya. Kamu tidak mau melupakannya. Kamu mau mengingatnya. Kamu mau memikirkannya di sepanjang waktu sampai gambaran mayat tersebut tertanam di dalam pikiranmu di sepanjang waktu. Jadi, kapanpun kamu melihat pada orang-orang, kamu melihat pada keseluruhan tubuh, bukan sekedar permukaannya. Kamu melihat dalamnya. Kamu melihat kematian dari tubuh tersebut. Kamu melihat segalanya. Jika kamu sekedar pergi ke sana, melihatnya sekali, dan kemudian kamu kembali dan kamu melupakannya. Setelah beberapa hari, gambaran itu akan lenyap begitu saja dari pikiranmu. Alasan mengapa kamu pergi dan melihatnya adalah karena kamu belum pernah melihatnya sebelumnya.
Begitu kamu sudah melihatnya, kamu harus menjaganya di dalam pikiranmu. Jangan sampai hilang. Masalahnya, orang-orang kehilangan gambaran itu. Mereka pergi dan melihatnya sekali, kemudian mereka kembali dan mereka melupakannya. Jadi, kamu harus mempertahankan gambaran itu di dalam pikiranmu di sepanjang waktu, dan kemudian menerapkan gambaran itu pada orang-orang yang kamu kenal, pada semua orang yang kamu lihat, dan mengingat bahwa tubuh akan menjadi ini. Demikianlah sifat dari tubuh. Tubuhmu, tubuh saya, tubuh semua orang akan menjadi seperti ini. Tubuh ini tidak ada gunanya. Ketika tubuh tersebut berbaring di sana, di atas ranjang, tubuh tersebut tidak berguna, dan tubuh itu akan menjadi seperti itu suatu hari. Jadi, sebelum itu terjadi, kamu sebaiknya memanfaatkan tubuh itu dengan baik saat ini. Kamu harus senantiasa memikirkannya. Inilah yang disebut perenungan Asubha. Sebenarnya, kamu tidak harus pergi. Kamu dapat sekedar melihat gambar dan kamu dapat merenung. Namun, jika gambar itu tidak cukup nyata, gambar itu tidak akan berdampak, maka kamu pergi melihat mayat yang asli. Begitu kamu lupa, maka kamu harus pergi kembali. Kamu mungkin tidak pergi melihat benda aslinya, mayat. Kamu bisa mencari tubuh mati atau anatomi di internet. Ini seperti sebuah pendorong. Jika kamu lupa mengenai hal tersebut, maka lihatlah buku Luangta yang memiliki banyak gambar terkait Asubha. Teruslah saja memandanginya. Jika gambar itu belum ada di dalam pikiranmu, atau jika kamu masih lupa, maka kamu harus memandanginya di internet atau buku-buku Asubha, agar kamu dapat mengingatnya. Tujuannya adalah untuk senantiasa mengingatnya. Jadi, ketika kamu harus menggunakannya untuk melawan nafsu seksualmu, kamu memilikinya. Namun, jika kamu tidak memilikinya, ketika kamu memiliki nafsu seksual, kamu tidak dapat melawan nafsu seksualmu. Tujuannya adalah untuk melawan nafsu seksualmu dan juga untuk melawan ketakutanmu akan kematian. Jika kamu melihat tubuhmu dan berpikir bahwa inilah jadinya tubuh di masa depan dan tidak ada hal yang dapat mengubah fakta ini, maka kamu tidak akan takut akan kematian. Karena kamu tahu, mau kamu takut atau tidak, hal ini akan terjadi. Jadi, mengapa kamu harus takut? Ketika kamu takut, kamu menderita, bukan? Ketika kamu tidak takut, kamu tidak menderita. Jadi, yang mana yang kamu inginkan? Kamu mau menderita atau tidak menderita? Jika kamu tidak mau menderita, maka kamu menerima kebenaran bahwa ini akan terjadi. Menjadi takut tidak mencegahmu dari kematian. Kamu masih akan harus mati. Ketika kamu menerima itu dan kamu siap mati, maka kamu tidak akan takut. Inilah perenungan tubuh untuk menyingkirkan ketakutanmu akan kematian, nafsu seksualmu, dan kemelekatanmu terhadap tubuhmu. Pandanglah tubuhmu sekedar seperti sebuah mainan atau sebuah boneka biologis. Tubuh hanya ini saja. Tubuh terbuat dari 32 bagian, bukan? Dapatkah kamu menemukan bagian yang merupakan milikmu atau bagian yang merupakan kamu di dalam tubuh itu? Jika kamu menggeledah seluruh tubuhmu, dapatkah kamu menemukan dirimu di sana? Sebenarnya, siapa sih kamu? Kamu bahkan tidak mengetahui siapa kamu. Jadi, kamu pikir tubuh adalah kamu, bukan? Itu karena kamu tidak tahu siapa kamu.
Siapa kamu sebenarnya? Kamu adalah Ia yang mengetahui, bukan? Kamu adalah Ia yang berpikir, bukan? Apakah tubuh berpikir? Tubuh bisa berpikir atau tidak? Jika kamu tidak berpikir, kamu tidak dapat menyuruh tubuh untuk melakukan apapun. Bisakah tubuh melakukan apapun? Jadi, tubuh dan Ia yang mengetahui adalah dua orang yang berbeda. Kamu adalah Ia yang mengetahui, yang berpikir, yang menyuruh tubuh apa yang harus dilakukan. Jadi, mengapa kamu harus mengkhawatirkan tubuh? Apapun yang terjadi terhadap tubuh tidak terjadi terhadapmu. Jika kamu tidak dapat menemukan dirimu di dalam tubuh ini, maka apa yang akan terjadi terhadapmu? Tidak ada, bukan? Ketika mereka mulai memisah-misahkan 32 bagian tersebut, apa yang terjadi terhadapmu? Apakah kamu lenyap bersama 32 bagian? Ketika kamu memotong rambutmu, apakah kamu lenyap bersama rambut? Ketika mereka memotong lenganmu, apakah kamu lenyap? Kamu masih di sana. Jadi, kamu dan tubuh tidaklah sama. Kamu tidak di dalam tubuh. Itulah alasan mengapa Buddha mengatakan tubuh bukanlah kamu. Jika tubuh bukanlah kamu, jadi mengapa kamu harus takut tubuh itu mati? Ketika orang lain mati, apakah kamu takut terhadapnya? Tidak, bukan? Karena tubuh itu bukan kamu. Sama halnya, tubuh ini bukan kamu juga. Tetapi kebodohan batinmu membuatmu berpikir bahwa tubuh adalah kamu. Inilah di mana kamu mau menggunakan perenungan tubuh untuk memisahkan dirimu dari tubuh dengan senantiasa membuat tubuh tersebut dan kemudian menghancurkan tubuh tersebut. Maka, kamu akan sekedar melihat penciptaan dan penghancuran dari tubuh. Bagaimanakah tubuh ini diciptakan? Di dalam rahim, bukan? Ketika tubuh keluar dari rahim, tubuh itu mulai bertumbuh, dan tubuh itu menjadi sakit, menjadi tua, dan mati. Dan ketika kamu mengubur tubuh itu menjadi tanah. Atau ketika kamu membakar tubuh itu menjadi abu. Jadi, inilah yang kamu seharusnya lakukan. Kamu menciptakan dan menghancurkan tubuh ini sampai kamu mulai melihat bahwa Ia yang menciptakan dan menghancurkan tubuh adalah bukan tubuh tersebut. Kamu sekedar mengawasi tubuh tersebut. Kamu bukanlah tubuh. Pertanyaan 02. Ketika melihat tubuh, mayat, apakah itu untuk keperluan penyelidikan? Tan Ajan. Iya, untuk mengingatkanmu tentang kebenaran bahwa tubuh adalah tidak kekal, tubuh bukanlah milikmu, tidak indah, dan tubuh itu jelek. Pertanyaan 03. Dapatkah saya menggunakannya ketika saya sedang melakukan meditasi jalan? Tan Ajan. Kamu menggunakannya di sepanjang waktu. Satu-satunya waktu kamu berhenti adalah ketika kamu bermeditasi untuk ketenangan. Ketika kamu mau berhenti berpikir dan beristirahat dalam samadhi, maka kamu tidak memikirkan hal itu. Begitu kamu keluar dari meditasi tersebut, kamu dapat memikirkannya di sepanjang waktu sampai kamu tidak lupa, sampai itu tertanam secara permanen di dalam pikiranmu. Setiap kali kamu melihat tubuh ini, kamu langsung melihat hal ini, melihat ketidakkekalan, melihat kejelekan dari tubuh. Pertanyaan 04. Ketika saya mulai duduk, bisakah saya menggunakannya untuk menenangkan pikiran? Tan Ajan. Ya, kamu bisa menggunakannya sebagai sebuah metode untuk menenangkan pikiranmu.
tubuh dan pikiran. Pertanyaan 05. Jika kita bukan tubuh, jadi siapakah kita? Tan Ajan, kamu adalah Ia yang mengetahui. Seiring saya sedang berbicara kepadamu, kamu mengetahui apa yang sedang saya katakan, bukan? Itulah kamu. Pertanyaan 06. Apakah itu sebuah jiwa? Tan Ajan, peristilahan akan selalu membingungkan. Kamu adalah sekedar Ia yang mengetahui, Ia yang berpikir, Ia yang merasakan, tetapi bukan tubuh. Tidak ada kamu di dalam tubuh ini. Ketika kamu meninggalkan tubuh ini, ketika tubuh ini menjadi mayat, apapun yang kamu lakukan terhadap tubuh, tubuh tidak mengetahui apa-apa, bukan? Namun, ketika kamu masih bersama tubuh, siapa yang bereaksi terhadap rasa sakitnya tubuh? Bukan tubuh. Kamulah yang mengetahui rasa sakit, yang bereaksi terhadap tubuh. Ia yang mengetahui ini adalah sebuah entitas terpisah dari tubuh. Ia yang mengetahui ini yang datang dan mengendalikan tubuh. Tubuh adalah seperti sebuah robot, dan Ia yang mengetahui adalah pengontrolnya. Ia yang mengetahui ini yang mengarahkan atau menyuruh tubuh apa yang harus dilakukan. Sebelum kamu bangkit berdiri, kamu harus berpikir terlebih dahulu, bukan? Ia yang berpikir dan tubuh bukanlah orang yang sama. Kamu sebenarnya adalah Ia yang mengetahui, tetapi kamu secara keliru berpikir bahwa kamu adalah tubuh. Inilah alasan mengapa kita berusaha untuk memisahkan Ia yang mengetahui dari tubuh. Ia yang mengetahui adalah majikan. Tubuh adalah budak atau boneka. Tubuh hanyalah seperti sebuah boneka. Sementara pikiran, Ia yang mengetahui adalah majikannya, pemain bonekanya. Ia menyuruh tubuh apa yang harus dilakukan, berdiri, berjalan, duduk, makan, minum, mengatakan ini atau itu. Semua ini diarahkan oleh Ia yang mengetahui, Ia yang berpikir. Ia yang mengetahui dan Ia yang berpikir bukanlah tubuh. Pikiran bukanlah bagian dari tubuh. Ketika tubuh meninggal, Ia yang mengetahui masih ada. Tetapi karena Ia yang mengetahui tidak memiliki bentuk atau rupa, kamu tidak dapat melihatnya. Begitu Ia yang mengetahui ini kehilangan tubuhnya, Ia pergi mencari sebuah tubuh baru. Jadi, ketika seseorang memiliki pembuahan di dalam rahim, Ia yang mengetahui ini masuk ke dalamnya dan mengambil kendali atas tubuh tersebut. Pertanyaan 07. Apakah itu reinkarnasi? Tan Ajan. Ya, itu adalah kelahiran kembali. Ia yang mengetahui terus berubah dari satu tubuh ke tubuh berikutnya. Ia yang mengetahui memerlukan tubuh tersebut karena masih mau menggunakan tubuh untuk melakukan hal-hal yang ingin dilakukannya. Tetapi jika kamu dapat menyingkirkan keinginanmu untuk melakukan hal-hal dengan tubuh tersebut, maka kamu tidak harus terlahir kembali lagi, seperti Buddha. Buddha mengatakan kelahiran kembali tidaklah baik. Mengapa? Karena ketika kamu terlahir, kamu harus menjadi sakit, menjadi tua, dan mati kembali. Jadi, beliau tidak mau datang kembali dan menjadi sakit, menjadi tua, dan mati, lagi dan lagi. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah menghentikan keinginanmu untuk menggunakan tubuhmu untuk melakukan hal-hal. Cara untuk menghentikan keinginanmu untuk melakukan hal-hal dengan tubuh ini adalah bermeditasi. Begitu kamu bermeditasi,
Ketika pikiranmu menjadi tenang dan damai, kamu bahagia. Kamu menjadi puas hati, sehingga kamu tidak memerlukan tubuh untuk membawamu kemana-mana. Itulah tujuan dari meditasi, untuk membuat pikiran menjadi puas. Begitu pikiran puas, maka pikiran tidak harus menggunakan tubuh, dan pikiran tidak harus terlahir kembali lagi dan lagi. Pertanyaan 08. Jadi, kepuasan hati yang tertinggi inilah yang membuat kita tidak datang kembali? Tan Ajahn. Iya, kamu tidak datang kembali untuk mengambil tubuh yang baru. Pertanyaan 09. Kemanakah pikiran ini pergi? Tan Ajahn. Pikiran berada dalam dunia psikis. Itu adalah sebuah dimensi yang berbeda dari dunia fisik. Tetapi dunia psikis itu berkontak melalui pikiran. Ia yang mengetahui inilah yang memiliki kemampuan untuk mengambil kendali atas bagian fisik dari tubuh. Begitu tidak ada koneksi dengan tubuh, ia yang mengetahui masih tetap sama di dalam dunia psikis, di dalam dunia spiritual. Pikiran ini tidak pernah mati. Ia yang mengetahui tidak pernah mati. Ia yang mengetahui masih di sana. Pikiranmu dan pikiran saya ada di dalam dunia psikis. Alasan kita dapat berhubungan sekarang adalah karena kita memiliki tubuh sebagai sebuah medium. Tetapi begitu tidak ada tubuh, satu-satunya cara untuk berhubungan antara kamu dan saya adalah kontak langsung. Beberapa pikiran dengan kemampuan kekuatan yang tinggi dapat berhubungan satu sama lain tanpa harus menggunakan tubuh. Pertanyaan 10. Siapa yang dapat melakukannya? Apakah hanya Buddha? Tan Ajahn. Buddha dan orang-orang lain seperti beliau yang telah mengembangkan kemampuan psikis ini melalui meditasi. Jika kamu bermeditasi, mungkin suatu hari kamu dapat berhubungan dengan yang mati, ia yang tidak lagi memiliki tubuh. Mereka dapat berhubungan denganmu secara langsung, pikiran ke pikiran, daripada pikiran melalui tubuh. Itu seperti yang kita sedang lakukan sekarang. Pikiran saya menggunakan tubuh ini untuk berhubungan denganmu. Pikiran saya mengirimkan pesan melalui tubuh saya, dan pikiranmu menerimanya melalui tubuhmu. Pikiranmu adalah ia yang mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang kamu dengar. Tubuh tidak mengetahui apapun. Tubuh adalah persis seperti sebuah kamera atau sebuah mikrofon. Tubuh menangkap suara dan mengirimkannya kepada ia yang mendengarkan suara. Jadi, sasarannya adalah untuk membuat pikiranmu puas. Karena jika kamu masih tidak puas, kamu akan masih harus mengandalkan tubuhmu untuk membuatmu bahagia. Kamu masih mau melihat, mendengar, makan, minum, untuk kenikmatan, untuk kesenangan. Begitu kamu memiliki kepuasan hati, kamu tidak memerlukan hal ini, karena kesenangan dari kepuasan hati ini jauh lebih baik. Pertanyaan 11. Di dalam buku Tan Ajahn mengatakan, Tan Ajahn membuat suatu pilihan apakah Tan Ajahn tinggal di dalam dunia ini sebagai orang normal, atau Tan Ajahn bermeditasi. Bagaimana seorang biasa, dapat menemukan kepuasan hati yang Tan Ajahn bicarakan dan melepaskan semuanya? Tan Ajahn, ketika kamu mulai, kamu tidak harus melepaskan semuanya. Kamu bisa mulai dengan menyisihkan sedikit waktumu untuk bermeditasi. Dibanding menonton TV selama 1 jam, kamu mengorbankan 1 jam tersebut dan menggunakannya untuk bermeditasi. Begitu kamu mulai melakukannya,
kamu akhirnya akan mencapai hasil-hasil tertentu. Ketika kamu telah mencapai hasil-hasil tersebut, kamu mungkin menemukan bahwa bermeditasi jauh lebih baik dibanding menonton TV, sehingga kamu mungkin mau melakukan lebih banyak, seperti mengorbankan 1 jam menonton TV lagi dan memiliki 2 jam bermeditasi. Kamu membangunnya secara bertahap, sampai itu menjadi bagian dari rutinitas harianmu. Kamu menjadi demikian terpikat dengan kepuasan hatimu, dan kemudian kamu dapat melepaskan segala hal pada akhirnya. 1 langkah di setiap waktu. Pertanyaan 12. Saya tidak yakin apakah saya memiliki cukup waktu yang tersisa. Tan Ajan. Oh ya, waktu ini dapat bergerak dengan sangat cepat, layaknya api liar. Begitu mulai, waktu bisa seketika pergi. Jadi, kamu harus memulainya sekarang. Itulah masalahnya. Alokasikan 1 jam setiap hari untuk bermeditasi. Akhir dari tanya jawab. Pada halaman sebaliknya, terdapat sebuah foto sepertinya adalah Sala di Khao Chi-on. Demikianlah saya telah selesai membacakan bagian 16, Melihat Mayat untuk Perenungan Asubha 7 September 2015. Pada video part berikutnya, part 17, saya akan membacakan bagian 17, Umat Awam Asal Malaysia 5 November 2015. Bagian 17 ini akan terdiri dari 2 video. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang